Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di video kali ini Ustadz akan berkisah tentang seorang ulama besar asal Andalus Spanyol, yaitu Baqi bin Makhlad, teman-teman. Baqi bin Makhlad ini mempunyai ilmu yang sangat dalam. Baqi bin Makhlad sampai menulis Musnad Baqi namanya. Musnad itu sebuah kitab kumpulan hadis yang berasal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Nah, kemudian Baqi bin Makhlad juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya yang berada di Andalus Spanyol, saya telah menanamkan atau menancapkan ilmu di Andalus ini dan tidak mungkin dicabut kecuali ketika Dajjal datang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya Ustadz semua. Tapi sebelum mulai kisah ini, bagi yang belum mandi silahkan di skip dulu videonya, di stop dulu, mandi dulu. Bagi yang belum wudu silahkan wudu dulu. Bagi yang sudah wudu maka perbaiki adabnya. Imam Baqi bin Makhlad ini berasal dari Andalus Spanyol, teman-teman. Satu hari Imam Baqi bin Makhlad ini ingin belajar ilmu kepada seorang ulama besar pada zaman itu, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Tapi Imam Ahmad ini berada di negeri Irak, teman-teman, di Asia, di benua Asia, jauh sekali. Maka Baqi bin Makhlad berangkat dari Andalus Spanyol, menyeberangi lautan gitu ya, kemudian nyebrang ke benua Afrika, ke Maroko, melewati Libya, sampai ke Mesir, kemudian ke mana namanya itu, Palestina, negeri Syam, baru sampai ke negeri Irak. Jadi jauh sekali perjalanan. Dan zaman itu, teman-teman, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada sepeda. Insya Allah perjuangan yang sangat tidak sederhana. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau berangkat dan sampai ke negeri Irak, apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata didengar kabar bahwasannya Imam Ahmad rahimahullah tidak boleh mengajarkan ilmu. Masya Allah. Kemudian Baqi bin Makhlad mendatangi Imam Ahmad, wahai Syekh, saya ingin belajar ilmu kepada engkau. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, engkau tahu bahwasanya saya tidak boleh mengajarkan ilmu. Lalu Imam Ahmad bertanya, engkau dari mana? Siapa namamu? Nama saya Baqi bin Makhlad, saya berasal dari negeri yang jauh, kata Baqi bin Makhlad. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apakah engkau dari Libya, Tripoli di apa namanya, di negeri Afrika, teman-teman. Kemudian kata Baqi bin Makhlad, tidak wahai Syekh, bahkan lebih jauh dari itu. Jika saya ingin ke Tripoli saja, ke Libya saja, saya harus menyeberangi lautan dulu baru bisa sampai ke Tripoli. Imam Ahmad kaget, Masya Allah, jauh sekali. Lalu Baqi bin Makhlad mengatakan, ya sudah Syekh, gini saja, setiap pagi saya akan berpura-pura menjadi pengemis, mengetuk pintu rumah Anda dan meminta ilmu kepada Anda. Berpura-pura jadi pengemis, teman-teman. Maka mulailah perjalanan menuntut ilmu itu dilakukan oleh Baqi bin Makhlad dengan cara menjadi pengemis setiap pagi di tempat Imam Ahmad rahimahullah. Maka tiap pagi datang, tok-tok, assalamualaikum, wasodako ya rahimahullah. Tok-tok, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun berjalan. Maka singkat cerita, ilmunya Baqi bin Makhlad sudah banyak. Lalu Imam Ahmad pun sudah diperbolehkan
kembali mengajar lagi, teman-teman. Maka Imam Ahmad mengajar dengan murid-muridnya yang banyak itu. Satu hari di majelisnya tidak didapati Baqi bin Makhlad. Yang namanya guru yang baik, yang benar itu, nak. Kalau muridnya tidak hadir, kalau muridnya tidak hadir itu pasti dicari, pasti rindu. Seorang guru tidak muridnya tidak ada itu pasti rindu. Maka dicari, mana muridku satu ini. Didengar kabar bahwasanya Baqi bin Makhlad ternyata sakit, teman-teman. Lalu Imam Ahmad pun mencari tahu di mana kediaman atau rumahnya Baqi bin Makhlad dan didatangi, maka murid-murid Imam Ahmad dan penduduk Irak kaget. Ini siapa sebenarnya orang ini? Sampai-sampai imam sebesar atau sekelas Imam Ahmad mendatangi atau mentakziahi orang yang sakit ini. Siapa sebenarnya Baqi bin Makhlad ini? Kemudian setelah berkumpul semua banyak orang di tempat Baqi bin Makhlad, maka Imam Ahmad mengatakan, apakah kalian sudah belajar ilmu? Apakah dengan cara sekarang ini kalian sudah belajar ilmu? Lihatlah Baqi bin Makhlad. Lihatlah Baqi bin Makhlad. Dia berjalan dari Andalus sampai ke Irak dan berpura-pura menjadi pengemis hanya untuk mendapatkan ilmu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Baqi bin Makhlad setelah mendapatkan ilmu yang banyak dari gurunya, maka dia kembali pulang ke Andalus, Spanyol. Mengajar. Setelah mengajar, dia melihat murid-muridnya belajarnya dengan santai, teman-teman. Santai, ya. Senderan, adabnya mungkin banyak bergerak seperti kita belajar, ya. Seperti Ustaz juga belajar seperti itu, Masya Allah. Kemudian Baqi bin Makhlad mengatakan kepada murid-muridnya, apakah seperti ini cara kalian belajar? Apakah dengan cara seperti ini kalian belajar dan kalian sudah merasa mendapatkan ilmu? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kisah dari Imam Baqi bin Makhlad. Masya Allah, banyak sekali ilmu, hikmah yang bisa kita ambil. Bahwasanya dengan cara kita belajar sekarang ini, cara kita duduk, cara kita menghafal Quran, dengan cara Baqi bin Makhlad, maka kita belum belajar ilmu. Sekarang Ustaz tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah belajar ilmu? Apakah dengan cara seperti sekarang ini teman-teman sudah mendapatkan ilmu? Maka lihatlah Baqi bin Makhlad berjalan sangat jauh dari negeri Andalus sampai ke negeri Irak dan menjadi pengemis hanya untuk mendapatkan ilmu. Teman-teman, anak-anak Kutab semua, pekan-pekan ini adalah pekan-pekan ujian. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh ustadz-ustadzah nanti. Baik pelajaran iman, baik tahfidz, baik Baghdadi, dan lain-lainnya. Maka siapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, teman-teman, kadang kita sudah siapkan dengan baik saja, itu bisa lupa untuk bisa menjawab pertanyaan ustadz-ustadzah. Bagaimana jika tidak kita siapkan dengan baik? Pastinya kita lebih sulit lagi dalam menjawab, pasti. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Kutab semua, apalagi di kehidupan ini. Jika tidak kita siapkan dengan beramal solih yang banyak, bagaimana mungkin kita nanti menjawab apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa umurmu dihabiskan? Untuk apa waktumu dihabiskan? Untuk apa masa mudamu dihabiskan? Jika kita hanya melakukan hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, apalagi sampai banyak melakukan maksiat dan dosa, maka apa yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pesan Ustadz yang berikutnya adalah jujurlah ketika ulangan nanti. Hah? Tidak usah toleh kanan toleh kiri, karena kita sudah persiapkan di rumah, maka jawablah sesuai apa yang kita mampu. Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Ustadz untuk ayah bunda di rumah, terutama yang online, maka ayah bunda jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada anak kita, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan anak kita mengerjakan semampu apa yang dia bisa. Bukankah kita telah mengajarkan kejujuran kepada anak kita? Silahkan pandu soalnya, silahkan pandu, tapi jangan berikan jawabannya. Karena kita telah mengajarkan kejujuran kepada anak kita. Jika kita memberitahu jawabannya, kita telah menciderai kejujuran yang telah kita ajarkan. Terakhir pesan dari Ustadz, ketahuilah nak, bahwasanya seorang ahli ilmu, seorang yang punya ilmu yang banyak, seorang ulama itu bagaikan matahari yang menyinari bumi ini dari gelapnya malam. Yang apabila malam, maka muncul matahari, maka bumi itu akan terang oleh sinarnya. Seperti itu juga seorang ulama, seorang ahli ilmu. Dia menyinari orang-orang, memberikan cahaya untuk menghapuskan kegelapan, kebodohan yang ada di masyarakat. Maka beriman dan berilmu, niscaya kalian akan diangkat derajat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali dari Ustadz, ketahuilah nah bahwasanya jika kalian ingin mendapatkan dunia, maka dunia itu didapatkan dengan ilmu. Dan jika kalian menginginkan akhirat, akhirat itu juga didapatkan dengan ilmu. Dan jika kalian menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka kedua-duanya didapati dengan ilmu. Maka perbaiki adab, perbaiki akhlak, dan seriuslah dalam belajar ilmu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari Ustadz. Jika ada kebaikannya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahannya atau kekurangan dalam menyampaikan, itu datangnya dari Ustadz pribadi karena kurangnya ilmu. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.